mengenali tanda-tandanya mungkin. Makanya syirik khafi itu ulama itu menjelaskan itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dalam beberapa karya beliau, syirik khafi itu ndak ada ujungnya, kal bahril ladzi la sahilalah. Pembuasannya luar bagaikan samudra yang tak bertepi. Karena apa? Semuanya berpotensi syirik khafi. Sampai-sampai besok proyek besar Allah tidak mewafatkan Nabi Isa untuk menolong umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Proyek Nabi Isa kan pemberantas syirik. Saking syirik khafi itu puasanya tuh rumit, semuanya bisa mengandung syirik. Bahkan contohnya tadi, kita makan meyakini makanan itu membuat kita kenyang aja syirik khafi. Kita merasa hebat, nggak ngomong sama siapa-siapa, merasa di dalam hati, itu syirik khafi. Maka syirik khafi kan bagaikan analoginya kayak semut hitam berada di atas batu hitam di malam yang gelap. Padahal syirik itu, Allahu Akbar, dosa ada 3. Ada dosa yang diampuni, dosa yang tidak diampuni, dan dosa yang ditangguhkan. Dan dosa yang paling besar adalah dosa yang tidak diampuni walaupun kecil, yaitu dosa syirik. Ibarat syirik itu telek ayam, itu najis. Apakah telek ayam ketika jumlahnya mong seperserat satu sak titik sendok tidak disebut telek? Tetap telek, nggak berubah, nggak ada kelonggaran untuk syirik khafi. Maka nek bertanya syirik khafi ya sekarang itu syirik itu semakin merajalela, apalagi ada syirik modern. Yun saya buka, kalau saya kok sekarang mulai berpikir gini ya, kan kita punya ya agenda foto-foto yang bagus-bagus itu kan, foto saya sama presiden seumpama kan, itu kira-kira kalau saya pajang di ruang tamu, kemudian wah hebat ya duduk gandengan sama Bu Menteri seumpama kan gitu, itu kayaknya ada rasa takabur dan ujub ya. Ada nggak kira-kira? Kak mulai Kak mulai berpikir ke arah itu. Saya ini nggak tahu ini kok selintas kayak gitu. Jangan-jangan itu masuk syirik khafi ya? Saking halusnya gitu loh, maksud saya begitu. Tapi masalah memajang gambar itu kan ulama madhab kan berbeda pendapat. Kalau dari perspektif fikih sih memang ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau fikih kaitannya halal haram. Tapi kalau perspektif syirik kayaknya berpotensi deh. Kayaknya kalau lihat. Tapi walau alam, maka kita menunggu mujadid terakhir. Kan nanti ada mujadid itu kan tugasnya kan memang mengembalikan lagi, karena ulama baca berbeda pendapat, terus dikasih clue, ini lo yang benar. Lah mujadid terakhir itu ini sebenarnya nyambung sama penjelasan yang terakhir. Tadi kan hadis itu ada 5 pertanyaan tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu sebenarnya ini terjawab pertanyaan bundanya kalau tadi waktunya cukup ya, bahwasanya itu tentang nanti terkait syirik khafi itu dan termasuk intinya sebenarnya kalau waktunya cukup pertanyaan-pertanyaan bunda itu sebenarnya insya Allah terjawab, tapi karena waktunya tadi hanya dibatasin, alhamdulillah lah kita sudah bisa dalam satu majelis ini. Tentang syirik khafi, saya kira terkait syirik itu kita implementasinya ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Apapun ihtiyat itu berhati-hati, tutup segala arah yang membuat syirik. Pernah syirik pora? Kan masih ragu, yaudah tinggalin aja. Karena dosa syirik itu dosa yang tidak ada ampunan sama sekali. Makanya tadi kan disindir, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sia-sia amal ibadahnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi merasa dia tuh baik-baik saja di hadapan Allah. Bahkan besok kan Dajjal itu datang, semua penduduk bumi yang bernama manusia konangan Dajjal.
ada GPS-nya, Dajjal itu tidak bisa mendetek orang yang bebas syirik. Yang selamat Dajjal itu ternyata seperti itu. Maka proyeknya Nabi Isa kan diturunkan Allah, dipanjangkan umurnya, pemberantasan syirik, melanjutkan risalah Nabi Muhammad tapi memberantas syirik. Coba sekarang patung-patung kan banyak ya, itu padahal jelas syirik tapi sekarang udah dinormalisasi. Kita bikin taman-taman ada patung, padahal kalau patung itu jelas mutafak secara perspektif fikih itu tidak boleh karena berdimensi. Kalau foto sih masih, walaupun ada ulama yang memang haram gitu kan. Kalau Syekh Mutawali Asarawi itu membolehkan foto, tapi yang beberapa tidak boleh. Maka ya nanti kita tunggu mujadidnya itu mengatakan apa kan begitu. Lihat sayangnya mujadid akhir zaman itu besok, mujadid akhir zaman itu namanya Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi itu mujadid terakhir. Besok anehnya ada di dalam kitab kitab Iqtuturul fil Mahdil Muntazor. Kitab yaitu sebuah kitab yang berisi tentang clue siapa Al-Mahdi Al-Muntazor itu mengatakan justru saat Imam Mahdi hadir nanti yang paling menolak paling awal itu ulama fikih. Anehnya seperti itu, ujian keimanan akhir zaman. Ulama maka nanti akan datang suatu zaman di mana ulama itu menjadi orang Allah mengatakan tidak pernah aku ciptakan makhluk terjelek di bawah langit di atas bumi kecuali yang bernama ulama akhir zaman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena apa? Nanti menentang Imam Mahdi itu. Fuqaha'uhum. Ini banyak di dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti itu.